Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat, amin. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Pan's Labyrinth. Sebuah film yang bergenre drama petualangan dan sedikit horor, yang dirilis tahun 2006 lalu dan disutradarai oleh Guillermo del Toro. Film dibuka dengan menceritakan sebuah dongeng tentang kisah seorang putri raja dari kerajaan bawah tanah yang penasaran dengan dunia manusia dan memimpikan untuk bisa hidup di sana. Diceritakan karena keinginannya yang sangat besar itu, putri tersebut secara diam-diam telah mengecoh pengawal kerajaan dan berhasil keluar. Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan apa yang diimpikan, di mana sinar matahari telah membutakan matanya dan menghapus ingatannya, sehingga dia lupa jati dirinya dan dari mana asal-usulnya berada. Putri ini juga harus menderita sakit, demam, dan akhirnya meninggal. Sang ayah yang adalah raja dari kerajaan bawah tanah tersebut merasa sangat terpukul dan sangat merindukan putrinya. Ia dengan setia menantikan anaknya pulang walaupun harus menunggu sepanjang hayat hidupnya, karena ia yakin suatu hari nanti jiwa anaknya akan kembali padanya. Tahun 1944, pasca Perang Saudara Spanyol, diawali dengan memperlihatkan Ophelia, seorang remaja putri yang sedang dalam perjalanan ke sebuah desa bersama ibunya untuk memenuhi panggilan ayah tirinya, Kapten Vidal, yang adalah seorang komandan tentara perang Spanyol yang ditugaskan untuk membasmi para gerilyawan atau pemberontak anti-fasisme yang tengah bergejolak saat itu. Dalam perjalanan, saat sedang berada di tengah hutan, mereka harus berhenti sebentar, karena ibu Ophelia yang sedang hamil tua ini merasa mual dan ingin muntah. Sambil menunggu, Ophelia melihat-lihat keadaan sekitar dan tak sengaja menemukan sebuah batu berbentuk mata di dekat sebuah patung. Yang ternyata batu itu tampaknya telah terlepas dari mata patung tersebut dan Ophelia pun memasangkannya kembali. Tak lama ibunya sudah merasa baikan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, mereka telah diintip oleh seekor makhluk berbentuk belalang besar yang sebelumnya keluar dari patung tadi dan kemudian membuntuti mereka. Sesampainya mereka di tujuan, Ophelia tanpa sengaja melihat lagi belalang tadi, lalu ia pun menghampiri dan ingin menangkapnya. Kalau dilihat dari gelagatnya, sepertinya belalang ini ingin agar Ophelia mengikutinya. Belalang tersebut menggiringnya menuju sebuah celah tumpukan batu yang ternyata adalah jalan masuk menuju sebuah labirin. Saat Ophelia sedang mencari belalang itu dan mulai masuk lebih dalam, datanglah Mercedes, seorang perempuan yang adalah asisten kepala rumah tangga kepercayaan ayahnya, mengingatkannya untuk tidak masuk labirin karena bisa tersesat, dan lalu kemudian membawa Ophelia pergi dari situ. Saat mereka sedang berdiskusi, datang pula Mercedes yang sedang membawakan minuman untuk mereka. Scenes memperlihatkan wajah Mercedes yang tampaknya diam-diam memperhatikan strategi yang dibicarakan. Lalu perhatiannya buyar saat sang kapten menegurnya dan menyuruhnya untuk memanggil Dr. Ferrero, yang saat itu tengah memeriksa kondisi kesehatan istrinya. Saat Mercedes menjemput dokter ini, tampaknya mereka berdua tengah mendiskusikan sesuatu secara diam-diam, seakan-akan ada hal yang sedang mereka rahasiakan. Lalu Dr. Ferrero juga memberikan sebuah bungkusan kecil pada Mercedes yang belum kita ketahui apa isi dari bungkusan itu. Malam itu juga saat sedang tidur bersama ibunya, Ophelia terbangun oleh sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang belalang tadi menghampirinya dan berubah wujud menjadi sebuah peri. Mirip seperti peri yang digambarkan pada sebuah buku dongeng yang gemar dibaca oleh Ophelia saat itu. Lalu peri itu kembali mengajaknya untuk masuk labirin tadi, kemudian mengarah pada sebuah lubang besar di tanah mirip gua dan masuk ke situ. Di dalam lubang itu, Ophelia terkejut karena bertemu makhluk menyeramkan yang tiba-tiba ada di belakangnya dan berbicara kepadanya. Makhluk ini bernama Faun, yang mengaku sebagai pelayan Ophelia, yang mana makhluk ini mempercayai bahwa Ophelia adalah putri Moana, putri yang dulu akhirnya meninggal saat keluar dari kerajaan bawah tanah. Sampai di sini tampaknya film ini mulai menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Ophelia yang datang ke desa itu dengan dongeng tentang kerajaan bawah tanah tadi.
Mungkin saja Ophelia adalah wujud reinkarnasi Putri Moana di masa sekarang, yang perlahan mulai kembali ingatannya serta jati dirinya dan sekarang mengarah ke suatu tempat di mana dulu ia pernah tinggal. Ditunjukkan dengan keterangan Faun bahwa Ophelia memiliki tanda lahir di bahu kirinya dan juga menceritakan asal-usul Ophelia, dan yang selama ini tengah dinanti-nantikan kehadirannya oleh ayahnya yang adalah raja dari kerajaan bawah tanah itu. Namun untuk lebih memastikan bahwa benar Ophelia adalah sosok yang mereka tunggu selama ini, Faun memberikan 3 buah tugas pada Ophelia yang harus segera ia selesaikan sebelum bulan purnama tiba. Faun juga memberikan sebuah buku petunjuk padanya yang harus ia baca saat ia sedang sendirian. Cuando estéis sola, abridlo y os mostrará vuestro futuro. Os mostrará qué hacer. Keesokan harinya, Kapten Vidal bermaksud mengadakan sebuah jamuan makan malam dan mengundang beberapa tamu kehormatannya untuk hadir. Mempersiapkan diri untuk acara tersebut, Ibu Ophelia memberikan sebuah gaun cantik padanya dengan harapan agar Ophelia bisa memakainya nanti malam. Di saat yang sama datang juga perbekalan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya untuk mereka di situ. Entah Kapten Vidal ini curiga atau sekedar agar lebih aman saja, Kapten Vidal segera memanggil Mercedes dan meminta kunci gudang perbekalan padanya. Untuk selanjutnya, kunci ini akan disimpan oleh Kapten Vidal sendiri. Tak lama, Kapten Vidal juga melihat ada kepulan asap dari kejauhan hutan dan mengajak anggotanya untuk mengecek situasi tersebut. Sambil menunggu malam, Ophelia yang tadi sudah tampak cantik dengan gaun barunya, menyempatkan diri untuk membaca buku petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh Faun. Tanpa ragu, ia pun menjalankan tugas itu. Namun sebelum masuk, ia melepaskan gaunnya dan menyimpannya agar gaun itu tidak kotor saat ia berada di dalam pohon, dan Ophelia pun masuk. Scenes berpindah ke Kapten Vidal bersama anak buahnya yang sudah sampai ke lokasi asap tadi. Lalu tak lama ia menemukan sebuah bungkusan kecil mirip dengan bungkusan yang diberikan oleh Dr. Ferrero malam itu kepada Mercedes. Ternyata isi dari bungkusan tersebut adalah sejumlah obat-obatan dan antibiotik yang tampaknya secara diam-diam diberikan untuk menyokong perbekalan sejumlah gerilyawan yang sedang bersembunyi di hutan itu. Kembali pada Ophelia yang sudah berada di dalam atau tepatnya di bawah pohon tadi, walau harus bercampur lumpur bahkan tubuhnya dihinggapi oleh sejumlah serangga hitam berukuran besar, Ophelia tanpa ragu terus menjalankan tugasnya. Dan tak lama kemudian ia bertemu dengan katak raksasa itu yang tampaknya kurang senang melihat kehadiran Ophelia. Sesuai dengan perintah buku petunjuk tadi, kemudian Ophelia memberikan batu ajaib yang ada di tangannya yang seketika berubah menjadi serangga sehingga memancing katak untuk melahapnya. Tak lama setelah memakan batu ajaib tadi, katak pun memuntahkan segala isi perutnya termasuk kunci yang dicari oleh Ophelia. Tugas pertama telah dijalankan dengan sempurna, tapi gaun baru pemberian ibunya tadi sudah kotor dan jatuh ke lumpur. Tak lama setelah itu, peri tadi datang lagi padanya dan mengajaknya kembali ke dalam labirin. Di sana Ophelia bertemu lagi dengan Faun, melaporkan bahwa tugas pertamanya sudah selesai. Kemudian Faun memberikan sebuah kapur ajaib padanya dan juga mengatakan untuk menyimpan saja kunci yang tadi didapatkan karena akan tiba saatnya Ophelia akan membutuhkan kunci tersebut. Keesokan harinya, Ophelia kembali membuku petunjuknya untuk tugas kedua. Namun tiba-tiba ibunya mengalami pendarahan dan ia merasa khawatir. Lalu berpikir untuk tidak melanjutkan dulu tugasnya pada hari itu dan memilih untuk beristirahat. Faun pun mendatanginya malam itu dan memberikan sebuah akar mandrake kepadanya untuk kesembuhan ibunya. Ophelia diminta agar akar tersebut ditaruh di bawah tempat tidur ibunya dalam mangkuk yang berisi susu segar dan setiap pagi memberikan 2 tetes darah di akar tersebut. Lalu Faun menyuruhnya untuk segera menjalankan tugas keduanya, yaitu mengambil sebuah belati di sebuah tempat yang sangat berbahaya, sambil memberinya sebuah jam pasir. Kemudian memperingatkannya bahwa di dalam sana ada sebuah makhluk yang berbahaya sedang tidur di dekat sebuah meja makan, lengkap dengan jamuan mewahnya. Namun Ophelia tidak diperkenankan untuk menyantap salah satu dari makan mewah yang ada di meja itu karena itu akan mengancam nyawanya. Tidak lupa, Faun juga menyerahkan 3 peri peliharaannya yang nanti akan memandu Ophelia di dalam sana.
Kemudian Ophelia pun masuk dengan cara menggambar sebuah pintu menggunakan kapur ajaib miliknya ke tembok dan mulai menghitung mundur dengan cara membalikkan jam pasir tadi. Setengah perjalanan ini, semuanya tampak berjalan mulus dan Ophelia juga berhasil mengambil belati yang dituju. Namun semuanya berubah saat Ophelia yang saat itu tergiur dengan makanan mewah yang ada di atas meja, mulai menyantap makanan itu walaupun para peri telah memperingatkannya. Namun Ophelia tetap saja tidak peduli. Tanpa ia sadari, makhluk mengerikan tadi pun terbangun dari tidurnya, lalu menangkap dua peri dan memakannya. Ophelia yang terkejut sontak langsung berlari dan hendak keluar. Tetapi karena tindakan Ophelia menyantap makanan tadi juga sempat membuang waktunya sehingga jam pasir sudah menunjukkan bahwa ia kehabisan waktu dan pintunya tertutup. Dengan rasa panik, Ophelia membuat lagi sebuah pintu namun kapurnya sempat patah. Dengan menggunakan sisa patahan kapur yang ada di tangannya, akhirnya Ophelia berhasil membuat sebuah pintu di bagian atas dan sempat keluar bersama satu peri yang masih hidup. Tepat beberapa saat sebelum makhluk tadi mencengkramnya. ¡Fallado! ¡No podéis regresar! Fue todo un accidente. ¡No podéis regresar! ¡La luna estará llena! Tugas kedua ini walaupun berhasil namun dianggap gagal oleh Faun, yang marah saat itu setelah mengetahui bahwa Ophelia telah melanggar aturan yang sudah diberitahukan kepadanya. Lalu dengan perasaan kecewa, Faun pun menghilang dan meninggalkan Ophelia. Lalu Ophelia teringat akan pesan Faun tentang akar mandrake tadi dan kemudian meletakkan akar tersebut di bawah tempat tidur ibunya sesuai instruksi Faun. Saat Ophelia masih berada di bawah tempat tidur, Dr. Ferrero dan Kapten Vidal masuk ke ruangan itu dan terkejut mendapati kondisi Carmen sudah mengalami perubahan. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat nyaring hingga sampai ke tempat itu. Para tentara pun panik dan segera melihat keluar. Ternyata itu adalah ulah para gerilyawan yang sengaja meledakkan kereta api untuk menghambat pergerakan tentara Spanyol. Kemudian tak jauh dari tempat itu sebuah ledakan terjadi lagi. Di saat Kapten Vidal dan tentaranya lengah, para gerilyawan juga sudah menyerang gudang perbekalan mereka yang tanpa sengaja mereka telah meninggalkan jejak yang membuat Kapten Vidal menaruh curiga pada Mercedes. Pintu gudang yang tadinya terkunci terlihat terbuka dengan baik, di mana jika memang pintu didobrak maka kunci gembok tersebut seharusnya hancur atau menandakan bekas buka paksa. Lalu Kapten Vidal dan tentaranya balik menyerang para gerilyawan di hutan dan berhasil membunuh beberapa dari mereka, termasuk juga satu orang yang berhasil mereka tangkap hidup-hidup untuk dimintai keterangan. Diikuti Mercedes yang saat itu khawatir dan ingin tahu siapa anggota mereka yang ditangkap tersebut, dan menyusul ke gudang di mana tahanan tersebut ditempatkan. Ya, untuk teman-teman ketahui, Mercedes dan Dr. Ferrero ini adalah mata-mata dari pihak gerilyawan ya. Oke, kita lanjut. Kapten Vidal yang telah selesai menginterogasi tahanan tadi lalu kemudian memanggil Dr. Ferrero untuk memeriksa keadaan tahanan yang sudah disiksanya itu. Sebelum keluar dari gedung, Kapten Vidal sempat mengambil sebuah botol antibiotik dari tas Dr. Ferrero yang dicurigainya dan membuatnya teringat akan botol antibiotik yang beberapa hari sebelumnya sempat mereka dapatkan di hutan saat mendatangi kamp para gerilyawan. Lalu ia kembali ke ruang kantornya dan mencocokkan kedua botol tersebut. Dr. Ferrero yang tidak tahan melihat kondisi tahanan yang juga adalah teman seperjuangannya sendiri, lalu kemudian menyuntik mati tahanan itu dengan maksud untuk segera mengakhiri penderitaannya. Kapten Vidal yang juga menaruh curiga pada Ophelia, yang menurutnya selama ini telah mengetahui keberadaan pengkhianat dalam timnya, lalu mendatangi Ophelia di kamar yang saat itu tengah melihat ke bawah tempat tidur untuk memeriksa akar mandrake tadi. Di saat itu juga lalu tiba-tiba Kapten Vidal menarik Ophelia keluar dari situ. Yang kemudian pada akhirnya mereka telah melihat apa yang diperbuat oleh Ophelia dan menganggapnya sudah terpengaruh dongeng yang selama ini sering dibacanya. Singkat cerita, ibu Ophelia juga ikut marah dan membakar akar tersebut. Tak lama setelah itu perut ibunya kembali sakit. Kapten Vidal yang kemudian kembali menemui Dr. Ferrero di gudang, kemudian membunuhnya karena kecewa pada Dr. Ferrero yang tidak mengikuti perintahnya dan juga mengkhianat kepadanya.
Carmen yang saat itu harus segera ditangani oleh tim medis, tampaknya mau tidak mau harus segera dilakukan proses persalinan. Sayangnya pasca proses tersebut nyawa Carmen tidak terselamatkan. Namun bayi laki-laki yang dikandungnya berhasil mereka selamatkan. Hari berikutnya, scenes film menunjukkan Kapten Vidal yang sedang berbicara dengan Mercedes di kantornya. Kapten Vidal juga memberitahukan bahwasanya tahanan yang diinterogasinya kemarin sempat buka mulut dan memberitahukan siapa saja mata-mata gerilyawan yang ada dalam timnya. Tentu saja Kapten Vidal mengetahui bahwa Mercedes salah satunya. Namun ia seakan tidak mau langsung menyergapnya, seakan-akan ia ingin lebih dalam lagi mengorek informasi secara tidak langsung dari Mercedes. Mercedes yang malam itu sudah merasa dirinya ketahuan saat itu juga mengajak Ophelia untuk segera kabur ke dalam hutan. Namun ternyata pelarian mereka sudah ketahuan. Mereka pun ditangkap dan dibawa kembali ke markas dengan status tahanan. Ophelia dikurung di dalam kamar dan Mercedes dikurung di dalam gudang yang selanjutnya akan diinterogasi seperti tahanan sebelumnya. Saat akan diinterogasi, Mercedes yang seperti biasanya mengantongi sebuah pisau kecil secara diam-diam memotong tali yang mengikat tangannya. Dan saat Kapten Vidal lengah, tiba-tiba Mercedes berhasil menyerang Kapten Vidal yang saat itu juga membuat sang kapten tersungkur, lalu kabur meninggalkan tempat itu. Namun mungkin karena hanya menggunakan sebuah pisau kecil, jadi kapten tidak sampai mati dan masih bisa bangkit dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Mercedes yang saat itu kabur ke dalam hutan. Di tengah hutan, saat Mercedes berhasil mereka sergap dan akan ditangkap, tiba-tiba saja sebuah tembakan yang entah dari mana datangnya membunuh satu persatu prajurit itu dan hanya satu orang yang berhasil lolos dan kemudian melaporkannya kepada Kapten Vidal. Ophelia yang saat itu kembali didatangi oleh Faun merasa sangat senang hingga memeluk Faun. Faun kemudian memberinya kesempatan lagi untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan membawa adik laki-lakinya yang baru lahir ke labirin. Ophelia kemudian secara diam-diam masuk ke dalam kantor ayah tiri jahatnya itu bermaksud untuk mengambil adik bayinya. Dan saat Kapten Vidal meninggalkan ruangan itu sebentar, Ophelia langsung kemudian memasukkan obat bius ke dalam minuman Kapten Vidal. Sekembalinya Kapten Vidal ke kantor itu langsung meneguk minuman yang sudah diberi obat bius tadi. Namun sayangnya Ophelia yang sedang mengendap-endap akan kabur harus ketahuan karena ada sebuah ledakan di belakangnya. Yang ternyata ledakan itu adalah serangan daripada gerilyawan yang juga berniat untuk menyelamatkan Ophelia. Tampak Kapten Vidal tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik karena reaksi obat bius yang diminumnya tadi, sehingga memudahkan Ophelia untuk kabur. Sayangnya, Ophelia berselisihan dengan para gerilyawan yang datang menyerang tadi, sehingga mereka tidak menemukannya di kamarnya. Ophelia yang sudah sampai di labirin dikejutkan dengan tugas yang harus ia selesaikan, di mana Faun mengatakan bahwa agar bisa membuka pintu portal menuju kerajaan bawah tanah, maka dibutuhkan setetes darah dari adik bayinya tadi. Ophelia yang sangat menyayangi adiknya tentu saja tidak mau hal itu terjadi, walaupun harus merelakan hak dan tahtanya sebagai seorang putri raja, dan hal itu membuat Faun marah dan pergi meninggalkannya. Kapten Vidal yang sudah sampai di situ sempat melihat Ophelia seperti berbicara sendiri, namun ia tidak peduli, lalu kemudian merebut kembali anak bayinya dari tangan Ophelia dan seketika itu juga menembak dan lalu pergi begitu saja meninggalkan Ophelia yang sudah sekarat. Saat Kapten Vidal keluar dari labirin itu, ia ternyata sudah dikepung oleh tentara gerilyawan yang sudah menunggunya di luar. Menyadari dirinya yang sudah tidak ada harapan selamat, ia lalu menyerahkan anak bayinya ke tangan Mercedes dan kemudian bermaksud untuk meninggalkan pesan. Yang saat itu juga tiba-tiba, Decidle a qué hora murió su padre. Decidle que yo. Ni siquiera sabrá tu nombre. Mercedes menolak menyampaikan pesan itu dan mengatakan bahwa anak ini tidak akan mengenal siapa ayahnya. Mercedes dengan para gerilyawan pun bergegas mendatangi Ophelia yang tengah sekarat. Ophelia sudah tidak bisa ditolong dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Darah Ophelia menetes ke dalam gua yang seharusnya diteteskan darah adik bayinya tadi. Lalu seketika itu juga arwah Ophelia bangkit setelah ada suara yang menyuruhnya untuk bangkit. Ya benar, ternyata itu adalah suara dari Raja Kerajaan Bawah Tanah yang juga adalah ayah kandungnya yang selama ini menunggu kepulangannya sebagai Putri Moana. Tindakan Ophelia yang menyayangi adiknya dan bahkan rela melepas tahtanya demi keselamatan adiknya tadi
telah membuktikan kepada raja bahwa dirinya adalah Putri Moana. Dikatakan juga sejak saat itu, Ophelia atau Putri Moana ini memerintah di kerajaan itu dengan sangat adil dan bijak selama berabad-abad, serta dicintai oleh rakyatnya. Dan film pun berakhir. Baik teman-teman, itulah tadi alur cerita film Pan's Labyrinth yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk menonton filmnya agar kalian bisa melihat alur ceritanya secara penuh. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah tidak peduli seberapa besar orang yang kita kasihi telah mengecewakan kita, namun dengan segala pengorbanan dan pintu maaf kita kepada mereka, serta melihat sisi positif dari kejadian yang telah terjadi akan dapat menyatukan kita kembali dan menyadarkan mereka. Sampai sini dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel ini. Silahkan like jika kalian suka atau dislike jika kalian tidak suka. Serta tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada pertanyaan maupun kritik dan sarannya. Dan jangan lupa subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan saat saya merilis video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatannya dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!